Halo, kembali dengan tutorial Accurate. Ya, kali ini kita akan bahas perbedaan lagi antara Accurate desktop dengan Accurate eh, online ya. Karena customer saya juga sudah cukup banyak yang menggunakan Accurate online. Ya, kali ini ada transaksi yang sering dilakukan di kas kecil atau di operasi sehari-hari, yaitu setor tunai ke bank atau tarik tunai dari bank ya. Kalau di Accurate Desktop kita menggunakan Jono voucher nih kalau dia tidak menggunakan administrasi bank keluar atau bank masuk dan kelas keluar kas masuk ya. Jadi misalnya tarik tunai untuk operasional. Nah, ada yang seperti ini misalnya kas 5 juta ada bank. Nah, seperti ini kalau ada administrasinya mungkin bisa ADM ya, ini 5.000 ya anggapnya. Lalu pada banknya seperti ini, ada yang seperti ini. Ada juga yang dia menggunakan dua kali transaksi, yaitu eh, bank luar tarik tunai. Nah, misalnya ini memakai akun silang ya, 5 juta ada yang lagi ya, 5.000 seperti ini. Lalu dia menggunakan satu lagi dengan deposit masuk ke kas tarik tunai. Menggunakan akun silang 5 juta ya, jadi seperti ini ya. Ini boleh saja ya kan. Ini juga kalau misalnya mau di print dua kali untuk ke bank masuk dan kas bank keluar dan kas masuk juga bisa. Nah, lain halnya dengan kita yang akhir online, sekarang sudah ada menu yang namanya transfer bank. Ini, jadi langsung ini transaksi khusus untuk tarik tunai atau store tunai. Ya, kita anggap tadi bank masuk ke kas, kita tarik tunai ya, 2 juta. Nah, lalu di sini ada keterangan misalnya tarik tunai. Nah, sekarang di sini pun juga ada fitur yang namanya biaya. Ya, kita lihat nih biaya transfer. Nah, biaya transfer ADM misalnya ya. Dan sekarang kita bisa pilih nih administrasinya itu dibebankan ke bank pengirim atau bank penerima. Kita akan lihat bedanya di mana ya. Kalau kita pilih ke bank pengirim, kalau kita simpan, kita akan lihat jumlahnya seperti apa. Ya, bank pengirim lalu berarti dia kasnya full ya diterima, tapi dia dibebankan di bank yang luar ya. Nah, lain halnya kalau kita eh, biaya adminnya itu ke bank tujuan ya. Kita lihat, kita simpan dulu. Nah, jumlah seperti ini. Nah, jadi customer-nya itu dia tidak full, jadi dia dikurangi dengan biaya adminnya. Itu saja sih bedanya antara menu bank dengan yang di Accurate Desktop gitu. Nanti next akan saya bikin lagi untuk konten-konten yang perbedaan antara Accurate Online dan Accurate Desktop, karena cukup banyak ya menurut, karena bahasa pemrogramannya pun sepertinya berbeda dari awal ya itu. Tapi sebagian besar apa yang bisa dilakukan di Accurate Desktop bisa dilakukan di Accurate Online, kecuali mungkin report-reportnya yang agak lebih terbatas seperti itu. Oke, klik like kalau memang suka dengan video ini. Kalau memang ada teman-teman yang perlu konten-konten seperti ini, boleh di share ke
teman-teman agar bisa bermanfaat bagi. Nah, kita tidak memberikan porsi yang sama untuk yang barang not good-nya. Barang yang ini kita anggapnya dia masuk ke gudang finish good, not good. Ya, artinya barang reject lah kita sebutnya ya, BS. Nah, kita mau kasihnya itu tidak porsinya sama. Kita maunya kasih 1% saja. Dan di sini kita kasih 98. Artinya kita membagi yang besar untuk ini, atau kita boleh juga ini 0,5 bisa, ya kan, 0,3 0,01 pun juga bisa. Jadi kita anggap posisinya lebih sedikit, jadi kita anggapnya 99. Nah, jadi kita anggap untuk dua barang ini menjadikan posisinya 99,01%. Ini bisa sampai dengan 4 angka di belakang koma ya, seperti itu. Nah, lalu sisanya akan dikemanakan? Sisanya akan kita cadangkan untuk material ampasnya atau material sisanya, yang biasanya bisa kita, misalnya kalau plastik bisa kita jual secara kiloan lagi, kita akan bisa loakan lagi, atau misalnya ada yang masih bisa ada harganya sedikit lah gitu. Jadi kita akan mencadangkan sisanya untuk ke barang sisanya lagi ya. Saya anggap saya save dulu, berarti nanti 0,99 ya, 0,99. Oke, lalu saya bikin list kembali ya kan, 0,99 benar. Tapi saya tidak mau ke barang jadinya, saya maunya ke barang yang sisanya lagi, ke materialnya lagi ya. Kuantitinya terserah, bisa kita tambahkan juga, misalnya kuantitinya 1 atau misalnya 100 dapatnya gitu ya, bisa kita jual lagi misalnya ya. Nanti warehouse-nya pun kita bisa cek lagi, bisa kita masukkan lagi misalnya ke gudang crushing, gudang kita sudah hancurkan, yang bisa kita jual lagi, atau bisa kita olah lagi menjadi barang jadi lagi, misalnya bisa kita campur lagi gitu. Jadi ini karena ini real time ya, jadi kita bisa dapat laporan barang sisanya itu setelah kita mendapatkan laporan barang jadi, atau mau digabungkan dalam satu laporan itu juga bisa. Tapi kan kita menganalogikan bahwa ini adalah real time, jadi kita ketahuan barang sisanya itu setelah kita sudah kuras gitu ya, mesin itunya sudah kuras, baru kita bisa ketahuan barang sisanya. Oke, kita siapkan close. Nah, jadi kalau ditanya agar itu bisa seperti real time atau tidak, bisa. Tapi memang kalau bisa saya menghindari seperti itu, karena di sini kita bisa lihat reportnya. Nah, di sini kita lihat reportnya, ini akan ada selisih di hariannya. Nah, kenapa? Jadi kita misalnya itu 2.500.000 ya kan, tapi kita ada pengambilan material yang lebih, menjadikan kita ada selisih di varian 20.000 ya kan. Nah, 20.000 nanti akan kemana? Setelah kita sudah closing, kita akan mengclosekan untuk period end manufakturnya ya. Nah, di sini kita akan lihat di profit and loss-nya untuk di bulan Mei. Belum, kita harus ke akhir bulan ya. Nah, 20.000-nya ini akan masuk ke varian sebagai COGS. Apakah itu menambah atau mengurang tergantung dari report kita ya, varian ini. Makanya dalam hal real time ini angka varian ini agak susah untuk dihindari. Tapi kalau misalnya kita tanya bisa real time atau tidak, bisa gitu. Jadi kita mau 2 kali atau 3 kali pengambilan bahan baku bisa, atau 2 kali 3 kali pemasukan barang jadinya pun juga
bisa mau kita tambahkan barang scrap, barang sisa, barang crushing, itu juga bisa. Yang penting untuk SLS-nya itu